Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita pagi ini. Perkenalkan, nama kakak Sophia Hairani Simanjuntak, kakak yang akan bertugas sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan konseling kelompok kita pagi ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi teman-teman udah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum Kak. Nah, jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang di dalamnya membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada anggota kelompoknya. Dan nanti kakak yang akan memilih masalah apa yang akan kita bahas pada kegiatan kelompok kita pagi ini, yang bertujuan untuk membantu para anggota kelompok memecahkan masalah pada dirinya. Kemudian pada kegiatan konseling kelompok kita ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, kemudian yang terakhir tahap pengakhiran. Nah, jadi dalam kegiatan konseling kelompok kita ini diharapkan kepada teman-teman untuk bersukarela menyuarakan pendapat dan menceritakan masalah pribadinya masing-masing. Dan dalam kegiatan konseling kelompok kita ini juga terdapat beberapa norma-norma. Jadi kepada teman-teman diharapkan untuk merahasiakan apapun yang kita dapat dalam kegiatan konseling kelompok kita pagi ini. Kemudian teman-teman udah pada kenal belum ini? Belum Kak. Boleh lah ya kita kenalan dulu. Boleh. Nah, dimulai dari kakak ini. Nama kakak siapa? Nah, jadi nanti di kakak selanjutnya bilang nama dia Umi, terus sebutin nama kakak gitu. Bisa dimengerti? Bisa Kak. Mulai dari kakak. Nama saya Umi. Nama dia Umi, nama saya Intan P. Nama dia Umi, nama dia Intan P, nama saya Dwi. Nama dia Umi, nama dia Intan P, nama dia Dwi, dan nama saya Naisma. Oke, jadi udah pada kenal ini ya. Iya Kak. Kemudian di sini kakak akan menjelaskan lagi apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling yang nanti akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada anggota kelompoknya. Kemudian nanti akan dipilih satu yang akan dibahas. Jadi selanjutnya di sini kita kan memasuki tahap kegiatan. Nanti misal kakak contohkan nih, kakak punya masalah misal insecure. Nanti teman-teman juga bisa menceritakan masalah apa yang lagi dihadapi gitu. Baru nanti kita akan bahas salah satu dari masalah teman-teman. Coba dimulai dari Kak Sumi. Kak, akhir-akhir ini saya merasa saya tuh kurang percaya dirinya sama teman-teman yang lain. Mereka bisa mengungkapin apa yang mereka pikirkan dengan lantang gitu, sementara saya kurang. Dari Kak Intan, masalah saya tuh akhir-akhir ini udah kepikiran. Nah, terus apapun yang diomongin orang pasti kepikiran. Pikir mana ya? Sakit nggak ya hati dia kalau aku ngomong kayak gitu Kak? Berarti nggak enakan gitu Iya, ya. nggak tega gitu. Dari Kak Dwi. Kalau masalah yang saat ini saya hadapi itu, saya sulit untuk membagi waktu Kak antara kuliah, kerja, dan organisasi. Karena saya juga ikut organisasi di kantor halaman, juga organisasi kampus. Jadi banyak yang saya ikuti dan saya sulit membagi waktunya. Kalau Kak Dwi susah mau manage waktu ya. Kalau dari Kak Najwa apa bisa diceritakan masalahnya? Kalau saya akhir-akhir ini ya, biasanya bisa sempat mikir. Saya tuh merasa saya sesuatu yang beremosi gitu. Sedikit-sedikit marah gitu kan. Tugas nggak kelar atau tugas belum siap gitu. Deadline sedikit marah. Kalau ada orang lain sedikit marah gitu. Jadi kayak saya merasa nggak bisa nih saya kontrol emosi saya gitu Kak. Kalau
bisa mengontrol emosi ya kan. Nah menurut teman-teman masalah apa nih yang paling urgent atau yang paling pengen kita bahas dari masalah Kak Umi, Kak Intan, Kak Dwi atau Kak Najwa? Pengennya yang mana? Kayaknya masalah ikan Kak. Kak Intan. Oke, boleh kita keep masalah dari Kak Intan. Jadi bolehlah Kak Intan ceritakan sedikit masalah yang kakak alami dalam kehidupan kakak sehari-hari. Jadi Kak, waktu itu kan aku ada ngomong kasar gitu kan. Aku bilang sama ayahmu juga ada yang bilang gitu kan Kak. Kayak sakit kali gitu. Aku punya ayah, cuman ayahku lagi sama Allah gitu kan. Terus kayak gak kali dia ngomong kayak gitu. Padahal ayahku ada loh gitu. Jangan sedih. Dari situ Kak, aku kalau ngomong itu gak apa-apa lah, sakit hatinya orang juga kayak gitu buat kok sama aku gitu. Jadi kayak ada rasa balas dendam gitu sama orang, meskipun bukan orang itu yang buat gitu. Take aja Kak. Jadi Kak Intan ini dia sebenarnya pada awalnya dia ngerasa nggak enakan asal apa yang dibilang, dia takut orang sakit hati. Namun ada satu kejadian yang dia bilang tadi nyinggung soal ayahnya. Terus dari situ dia ngerasa, untuk apa aku menjaga perasaan orang aja nggak menjaga perasaanku gitu kan. Nah gimana menurut Kak Najwa dari ceritanya Kak Intan? Kalau menurut saya pasti semua orang bakal juga merasa kayak gitu ya. Cuman mungkin untuk ini nggak untuk Kak Intan aja, untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Saya juga masih sering ngerasa kayak orang kita baik sama orang, kita jaga kita sama orang, tapi kok orang kayak gitu ya sama kita gitu kan. Tapi kalau menurut saya sebisa mungkin seusahanya saya untuk menjaga lisan saya, karena nggak pun orang itu berbalas budi sama kita, tapi kan nanti ada hikmah yang lain, ada kejadian-kejadian lain, mungkin orang lain menolong dalam bentuk apapun itu, nggak mesti kita baik sama orang, tapi kita nggak harus berharap sama dia berbuat baik sama kita, karena itu kan kewajiban kita untuk menjaga lisan kita sebagai manusia. Itu sih Kak kalau menurut saya. Jadi kalau dari Kak Najwa tadi kan kayak kalau kita berbuat baik ya udah jangan berharap dibalas sama dia baik juga gitu, berharapnya dari orang aja, atau kita udah intinya kita udah ngejaga lisan kita gitu. Terus kalau berharap baiknya supaya balik lagi ke kita ya udah jangan ngarepi dari dia yang kita baik ini kan. Kalau dari Kak Dwi? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Najwa. Saya juga pernah merasakan saya baik nih ke orang pada saat dia susah atau dia mengalami kesusahan. Saya bantu, saya tolong dia, tapi ketika saya lagi kesusahan, dia kayak mendekat pun enggak, seperti orang nggak kenal. Saya dijauhkan gitu. Dan benar apa yang dikatakan Kak Najwa, apabila kita berbuat baik, nggak usah berharap orang baik lagi ke kita. Bisa saja kebaikan itu datang dengan bentuk yang lain, seperti yang dikatakan Kak Najwa. Jadi yang disampaikan oleh Kak Dwi kurang lebih sama ya yang seperti disampaikan oleh Kak Najwa. Dari pendapatnya Kak Sumi? Saya setuju sama pendapat dari Kak Najwa sama Kak Mimi. Kita itu nggak usah berharap sama orang lain juga ya. Lalu juga kan orang lain mungkin ingat sama apa yang kita lakuin. Juga orang lain juga pasti nggak bakalan tentu bisa lah bilang buat ngelakuin Yang kita buat sama dia juga. Berarti kan dari pendapat teman-teman nih, intinya dari ceritanya Intan kan pendapat teman-teman berarti intinya kalau kita baik, kita jangan berharap dibalas baik juga sama orang itu. Jadi kita berharap bisa aja kebaikan itu kan dibalas dari bentuk yang lain atau dari orang lain. Nah kalau dari Kak Intan gimana pendapatnya dari pendapat yang sudah disampaikan teman-teman terhadap cerita kakak? Saya pribadi sih mengucapkan terima kasih banyak lah kepada teman-teman. Dari pendapat teman-teman ini kan bisa
jadi buat sebagai masukan atau motivasi bahwasanya kita nggak perlu kita jangan terlalu berharap sama orang gitu kan. Terus meskipun kita melakukan kebaikan, jangan berharap aja sama orang, lakukan aja tanpa imbalan gitu kan. Terus misalnya kalau orang itu lagi ngomong udah ayahmu nggak ada, jadikan aja motivasi, justru karena ayahku ada aku jadi lebih kuat, lebih tangguh. Ya, next dulu. Lah dia nih. Udah nangis aja dulu. Jadi kalau dia relaksasi. Sabar lah, masih apa? Udah nggak apa-apa Intan. Kalau mau nangis nangis aja dulu ya kan. Memang kita nggak bisa ngatur lisan orang dia mau ngeluarin apa. Yang kita atur ya diri kita yang bisa ngatur emosi kita gitu ya kan. Udah jangan nangis lagi lah kan. Udah, untuk ngebalikin suasana kita bolehlah kita main game ini ya kan. Kayaknya suasana kita udah haru banget. Gamenya, jadi kita main dot kelipatan 3. Udah tahu kan teman-teman? Jadi setiap kelipatan 3, nggak usah lah kelipatan 3. Jadi setiap kelipatan 3 teman-teman bilangnya dot. Misal 1, 2 dot, kan 3 dot gitu. Terus di 6 juga nanti dot setiap kelipatan 3. Jadi dimulai dari Kak Umi. Kak Umi. Boleh dimulai. 1, 2, dot, 4, 5 dot, 7, 8, dot, 10 11, 12, dot. Kak Intan nih yang nggak fokus, kurang konsentrasi. Udah cukup lah ya permainan kita tadi, game kita. Jadi kan siap main game ini, kakak mau mengingatkan kembali kepada teman-teman, apapun yang kita dapat di sini itu sifatnya pribadi, rahasia, tidak untuk disebarluaskan ke khalayak umum. Gitu ya teman-teman. Jadi kita udah sampai ini di tahap pengakhiran. Udah mau habis nih sesi diskusi kita. Jadi bolehlah kakak minta kesan dari teman-teman. Salah satu dari teman-teman bisa mengungkapkan kesannya terhadap konseling kelompok kita pagi ini. Ada teman-teman siapa yang ingin memberikan kesannya dengan sukarela? Ya, kepada Kak Najwa. Kesan saya pada hari ini yang dari kegiatan, kemudian dari topik yang kita bahas, kalau dari kegiatan, saya berterima kasih ya kepada Kak Fatih udah memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Terus kalau dari topik yang mau dibahas, kita jadi tahu nih, karena kan sudah diwakilkan kalau dari cerita ini kan gitu kan, mungkin juga kita satu sama lain juga merasakan hal itu kan. Jadi dari diskusi kita dapatlah cara ataupun gimana sih mengatasi hal itu gitu kan, karena kan kita juga nggak bisa mengatur gitu kan, tapi kan kita juga butuh validasi kan, kita untuk mendalakkan itu dulu. Jadi atas diskusi kita tadi itulah yang saya dapatkan. Itu aja pesan dari saya pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih ya Kak Najwa udah ngasih kesannya pada kegiatan kita ini. Nah selanjutnya saya mau minta pada teman-teman untuk memberikan BMB 3-nya masing-masing. Nah sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa BMB 3 itu? Jadi BMB 3 itu adalah berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya sesuai BMB 3-nya masing-masing. Dimulai dari Kak Umi. BMB 3 dari saya, bahwasanya saya berpikir untuk selalu berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain. Kemudian saya merasa iba kepada Intan karena orang-orang tidak berhati-hati dalam berbicara kepadanya. Kemudian saya bertindak sebisa mungkin untuk tidak melakukan atau tidak melukai orang-orang
perbuatan sebaik mungkin agar tidak menyakiti hati orang lain. Kepada Kak Intan, BMB3-nya boleh dikemukakan? Pertama saya berpikir bahwa apa yang disampaikan Najwa itu benar, bahwa kita harus berhati-hati dalam berkata kepada orang, baik itu orang yang baik sama kita ataupun orang yang memang nggak suka sama kita. Saya merasa senang ikut dalam kegiatan ini. Terus saya juga merasa lega setelah bercerita pada kegiatan ini. Terus saya bersikap lebih berhati-hati dalam berkata dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Terus saya bertindak dan bertanggung jawab agar orang lain tidak semena-mena. Terima kasih kepada Kak Intan. Selanjutnya BMB3 dari Kak Dwi. Saya berpikir bahwa kebaikan yang telah kita lakukan nggak perlulah kita menuntut imbalan yang sama juga apa yang telah kita buat. Kemudian saya merasa kok ada ya orang yang setega itu, kok bisa ya dia melakukan itu, padahal sebelumnya juga terkhususnya untuk Kak Intan juga menjaga lisannya kepada orang lain. Kenapa orang itu nggak menjaga lisannya kepada Kak Intan sehingga menyakiti hati Kak Intan? Kemudian saya bertindak untuk nggak mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Kemudian saya bertanggung jawab atas apa yang saya buat orang lain. Kemudian saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya buat. Mungkin saya juga menyakiti hati orang, kemudian orang itu membalasnya ke saya. Selanjutnya BMB3 dari Kak Najwa yang terakhir. Kalau dari saya berpikir itu bukan suatu perbuatan yang paling penting ya, karena bisa jadi dari lisan kita terus kata orang satu itu saja nanti urusan kita pun nanti ke depannya secara nggak langsung itu dipersinggung gitu kan, karena perbuatan kita katakan betul itu ada. Dan saya merasa lega seperti ini gitu, karena menjaga kita sama orang lisan kita itu kayak masih ada aja gitu kan, orang yang nggak tahu menjaga lisan sama kita gitu kan. Jadi saya bersikap jika ada kejadian seperti itu, saya akan menguatkan ataupun mendukunglah teman-teman yang menjadi korban seperti itu gitu kan, mau secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kalau tindak saya juga berusaha untuk enggak mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat hati orang sakit lah gitu. Terus kalau untuk bertanggung jawab ya teman-teman di sana kayak mungkin saya nasihatin mereka supaya kita tuh nggak boleh gila sama orang, kita nggak boleh jahat, kita harus kebiasaan itu kalau misalnya dari sana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau merupakan BMB3-nya. Selanjutnya saya ingin meminta atau saran. Selanjutnya kayak mana ya? Agar kegiatan kita berlanjut di pertemuan berikutnya, kita bahas permasalahan supaya lebih itu aja. Selanjutnya ada nggak nih saran-saran dari teman-teman untuk kegiatan konseling kelompok kita selanjutnya? Kepada Kak Dwi. Saran untuk pertemuan kita selanjutnya, Kak, tadi kan kita udah mengemukakan masalah yang dialami saat ini di pertama masing-masing. Bisa lah kita nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas masalahnya Kak Unisa, masalah Kak Najwa, atau masalah saya. Terima kasih kepada Kak Dwi. Selanjutnya saya ingin meminta pesan kepada teman-teman terhadap kegiatan kita pagi ini. Dimulai dari Kak Umi. Pesan dari saya, semoga teman-teman dijauhkan dari orang-orang yang selalu berkata semena-mena. Juga semoga Intan
juga diikhlaskan hatinya untuk segala perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Kepada Kak Intan, Pesan saya untuk kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah memberikan pendapatnya. Jadi saya itu lebih lega lagi dan lebih dapat kayak motivasi gitulah. selanjutnya kepada Kak Dwi. Pesan saya untuk kegiatan konseling kita ini cukup mengharukan ya, karena ini menyangkut soal bapak. Dan terkhususnya untuk Kak Intan, semoga selalu dikuatkan hatinya, selalu dijauhkan dari orang-orang yang membuat hati Kak Intan terkikis, ya sakit hati gitu. Dan semoga kita semua yang ada di dalam kegiatan ini selalu menjaga lisannya dan diberikan kesehatan. Selanjutnya, Pesan dari saya sama seperti nggak jauh-jauh dari pesan Kak Umi, Kak ini sama Kak Intan. Tapi terusnya untuk Kak Intan, semoga kedepannya hatinya lebih dikuatkan lagi. Kemudian untuk kita semua untuk ya sebisa mungkin lah untuk menjaga lisan gitu kan. Mana tahu ketika kita berbicara kita tidak sadar nih bahwasanya kata-kata kita itu menyakitkan orang lain. Jadi sebisa mungkin lah dijagakan lisannya. Mungkin itu pesan dari saya. baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita pagi ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bolehlah kita mulai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa